Ini masalah genting, berbahaya jika dibicarakan karena perspektifnya beda. Ya. Bahkan yang tadinya ngata-ngatain Densus kemarin udah nggak ngata-ngatain lagi. Itu Buya Anwar Abbas ya. Awalnya dia nyerang Densus, sekarang dia nggak lagi. Karena dia pun udah berubah persepsinya. Mengenai ada Habib ditangkap, ada Ustadz ditangkap, ini dua hal yang beda. Ini dua hal yang, tapi masalahnya sama. Satu, kita doakan Habib kita terbebas dari tuduhan teroris. Tapi si Ustadz ini positif terlibat dalam teroris. Habib punya orang dekat, positif hadir di baiat ISIS. Habib tidak. Bisa bedain masalahnya. Bisa bedain masalahnya. Ini negara Indonesia bukan? Ya, negara kita sah tidak? Mau nggak negara ini dijadikan seperti Irak, seperti Suriah? Maka kita doakan Habib supaya dijauhkan dari teroris-teroris itu, kelompok-kelompok ekstrim. Makanya sekarang diringankan, benar nggak? Karena Habib ahlu sunnah. Tapi si ustadz yang baru ditangkap, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Cuma yang saya tahu, dia termasuk ikut mempropagandakan apa yang di Suriah pernah terjadi, yaitu perang Sunni Syiah. Yang dia maksud Syiah itu kelompok Sufi. Saya menyaksikan perdebatan mereka dulu waktu multaqo. Orang-orang ini menyerang Pak Kiai, orang seperti Pak Kiai ini pengamal tasawuf, dituduh Syiah. Syiah dari mana? Ya. Maka mereka menyerang Sufi. Nanti majelis-majelis maulid, majelis-majelis zikir bisa jadi diserang mereka. Tapi saya yakin Ustadz yang baru ditangkap, dia sudah mulai paham, maka dia pun tidak masuk. Cuma jejaknya terdata, terdetek. Kita doakan beliau yang sudah buat partai, kan buat partai ya. Kalau beliau buat partai berarti dia sudah tahu kita perjuangannya harus dirubah. Tidak lagi menjadi teroris. Menjadi partai berarti dia sudah mau seperti partai-partai yang lain, sudah mulai mengakui demokrasi, Pancasila. Tapi kita nggak tahu juga apakah itu siasat. Jadi khusus ini ada pembahasan panjangnya Pak. Nanti ada pembahasan tentang teologi Khawarij. Panjangnya bukan main. Nanti kalau paham itu Bapak akan paham siapa yang disebut ulama ahlullah, siapa yang ahlu sunnah murni, siapa yang syiah, siapa yang ekstremis Khawarij. Nanti ketemu. Sekarang baju mereka hampir sama. Mereka dulu menunggangi gerakan 212. 212 digerakkan oleh Habib. Mereka tunggangi. Mereka ingin menghancurkan negeri ini Pak. ISIS itu tauhidnya 3, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Diganti sama mereka tauhid hukmiyah. Uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Diganti pakai hukmiyah. Tiada negara kecuali negara yang berhukum dengan hukum Islam. Bagi mereka negeri ini tidak dianggap Islami. Pancasila kurang Islami apa? Kurang Islami ya Pancasila? Atau Islami? Sangat Islami. Itu yang bikin Kiai Wahid Hasyim dan teman-temannya. Antum meragukan kekayaan Kiai Wahid Hasyim, anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka sekarang merongrong itu. Ketahuanlah waktu di Riau mereka ngomong, mereka menyesatkan NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, para Sufi. Muncul juga aslinya. Nah, Ustadz ini yang ditangkap ini, dia bermuka dua, berkaki dua. Dulu, saya nggak tahu kalau sekarang. Ini akan banyak yang nyerang saya setelah ngomong ini. Saya siap. Nyerang dalam artian opini. Saya siap adu opini. Kita cek akidah ente apa. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Ente mirip dengan ISIS. Apalagi diganti dengan yang ketiga. Tauhid hukmiyah atau mulkiyah. Ini mulai bahaya Pak. Sifat 20 yang diajarkan Pak Kiai, guru-guru kita mulai diganti. Mulai diganti.
mulai diganti oleh mereka. Saya dulu anti dengan polisi, tapi setelah saya paham negeri ini, belum paham-paham amat juga, saya mendoakan semoga polisi dikuatkan oleh Allah. Kalau tidak ada polisi tentara, ini teroris sudah hancurkan negeri ini seperti Suriah hancur, seperti Irak hancur. Jadi kita doakan saja mereka. Itu sekarang polanya sudah beda. Saya tanya kepada orang-orang di polisian, itu yang nangkap ulama itu disiksa nggak ulama? Enggak, malah saya dibawa Pak ke sana. Saya lihat ternyata itu mereka ditahan, bukan ditahan, mirip-mirip kayak pesantren. Dikasih ketenangan, dikasih waktu untuk berpikir. Ditanya kembali, apa yang engkau benci dari negara ini? Ternyata beberapa mereka dicuci otaknya bahwa hukum di negeri ini bukan hukum Islam. Maka negeri ini negeri tauhid, Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar tauhid. Ini doktrinnya. Mungkin ustadz yang baru ditangkap sudah mulai berubah. Semoga dengan proses hukum dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semoga mereka dijaga oleh Allah. Semoga mereka dikuatkan oleh Allah. Dijaga dari kelompok-kelompok yang menyusup. Dijaga dari kelompok-kelompok ekstrim. Semoga negeri ini dipagari oleh Allah dari kelompok-kelompok penghancur, kelompok-kelompok khawarij. Allahumma bi'izzatika fansurna. Allahumma ansur فإنك خير الناصرين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصر بلادنا وانصر أمراءنا وعلماءنا وحبائبنا وانصر المجاهدين بعزتك ونصرتك يا نصير يا عزيز يا الله يا رب محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.